Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadaratika wa safarika wa anamika wa yaqadatika bal fi hatika madika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka. Ketahuilah, sesungguhnya teman sambian ini semuanya yang tidak akan berpisah daripada kalian semuanya ini, hadratika, baik dalam kita hadir atau dalam kita di rumah-rumah atau dalam perjalanan wanamik, dan juga dalam tidur sampean atau dalam bangunnya sampean ya. Teman kita itu sebetulnya ya, yang dalam perjalanan atau di dalam majelis ya, bal fi hayatika, bahkan dalam hidupnya sampean, wa mautika, dan juga matinya sampean, yang tidak akan meninggalkan kita. Siapa dia? Huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka, adalah Tuhanmu dan junjunganmu, dan juga yang memimpin kamu, wa khalikuka, dan juga yang menjadikanmu. Ini Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita selama kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bersama-sama memberikan salawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ini. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Terkadang kalau sampai ingat kepada Allah, fahuwa jalisuka, Allah adalah tempat duduk bersamamu. Allah bersama kita. Di mana kita ada, Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi pada hakikatnya teman yang setia, yang selalu kita tidak lepas-lepas, tidak pernah meninggalkan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya kita duduk, kita berdiri, selalu ingat dengan Allah, selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, abdi wahai hambaku, ana inda dhanni bi, sesungguhnya saya menurut sangkaanmu kepadaku, wa ana ma'aka, dan saya selalu bersamamu. Artinya taufik Allah selalu bersama kalian. Kalau kita ingat kepada Allah, di dimanapun kita berada, Allah jaga kita, Allah berikan pertolongan kepada kita. Nah itu. Makanya kita beruntung. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ana jalisu man dzakarana, saya adalah ya, teman duduknya orang yang selalu ingat kepada aku, kata Allah begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah jelas bersama Allah, lalu siapa lagi yang mau kita kadang dicari teman, kadang orang lari, kadang kita dekat sama manusia, kadang manusia meninggalkan kita. Teman dekat kita kadang meninggalkan kita. Sudah runtung-runtung kemana-kemana, ini kadang-kadang ya lepas, masalah sedikit lepas, apalagi masalah dunia itu. Dan apa? Karena masalah dunia ini yang selalu membuat orang itu jauh daripada saudaranya, daripada Allah juga jauh gitu. Wa mahma in kasara qalbuka hazinan la anta sikif hakidinik. Nah, dan juga sewaktu-waktu juga ya, hati kita itu kadang-kadang susah, bingung. Ketika apa? Ketika ibadah kita mulai mengurang. Nah itu orang dekat dengan Allah. Begitu ibadah kita mulai mengurang, mulai kurang, itu sudah mulai resah. Bukan resah nggak punya duit, bahasa kalau kita ya, kita nggak bisa istilahnya apa namanya, meninggalkan kalau hari-harinya kita perlu duit. Tapi kalau seorang sudah biasa bersama Allah, kemudian ibadahnya berkurang, itu resah. Hidupnya itu resah gitu. Apalagi udah biasa dia malam itu bangun selalu
sendirian menghadap Allah. Pasti orang yang dekat dengan Allah itu dia pasti ada waktu untuk Allah. Di malam harinya itu ya ada untuk Allah. Tidak bakal meninggalkan. Nah, kadang sholat subuh aja ketinggalan, resah. Siang harinya itu udah bingung. Apalagi yang sudah biasa sholat sunat tahajud ya. Nah ini ya, berat walaupun sholat sunnah tapi pelaksanaannya berat. Gitu. Tapi bagi orang yang selalu dekat dengan Allah, yang merasa sudah berteman dengan Allah, nah, itu biasanya mudah bangun. Nah itu, ya Allah, karenanya kita masa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fahuwa sabiqum lazimuka. Dan Allah itu yang selalu menemanimu dan selalu bersamamu. Apa yang kita harapkan, Allah semuanya yang menjamin, Allah semuanya yang memberikan. Ya. Idh qala Allah Ta'ala ana indal munkasir wa qulubuhum min ajli. Saya selalu di sisi orang yang bingung hatinya karena saya. Allah bersama orang yang hatinya kadang-kadang itu bingung karena Allah itu. Kenapa? Pada saat dia ibadahnya mulai berkurang atau sesuatu yang biasa dia lakukan ibadah itu ketinggalan, ini resah. Apalagi yang biasa bangun malam, begitu malam tidak bisa bangun, siang itu kayak merasa hidup tuh hampa. Ya merasa hidup tuh hampa. Coba merasakan siapa yang biasa bangun malam itu, kalau pas tidak bangun siangnya itu hampa. Walaupun kita kadang banyak duit, kadang rezeki kayak nggak ada apa gitu. Kenapa? Karena malam sudah nggak bisa bersama Allah. Iya. Harapan orang-orang yang dekat dengan Allah selalu waktu malam. Selalu di waktu malam harapannya. Kenapa? Karena dia orang yang selalu asik dengan Allah itu malam diharap. Malam dia ketemunya dengan Allah itu di malam hari. Kadang kalau kita tidak paham dengan seperti ini ya teman kita apa? HP. Karena HP teman kita. Kalau sudah HP, udah deh. Tidak bangun kadang sampai subuh. Naudzubillah min. Itu kadang ya. Saya sendiri takut udah malam itu. Pengennya membuka HP terus. Ya saya nggak bisa bohong. Pengennya membuka HP terus malam itu. Tapi kalau itu nggak kita lawan, bisa terseret tuh. Bisa terseret. Kenapa? Kan di hadam HP itu ya di samping juga ada kadang ilmu datang, juga ada pengganggunya. Alhamdulillah ini semuanya ngerasa. Ini saya selalu sama Habibmu, sama Habib. Ya, ngerasa juga kayak gitu itu. Ya alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan kita bisa menjaga ini ya. Ya bukan kalau malam-malam buka HP baca Al-Qur'an, baca kitab Bapak itu dalam HP-nya, ya alhamdulillah bahasa begitu. Ya. Tapi ya alhamdulillah kalau selain itu ya kadang-kadang kita juga takut itu ya. Nah, itu bagi manusia nggak bisa lepas dari salah, ya kita mesti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Falau araftahu haqqa ma'rifati latakhatahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Seandainya kalian tahu ya, bahwa ketika orang itu mengambil teman bersama Allah, sudah merasa dia tahu nikmatnya berteman dengan Allah, bersama dengan Allah, dia pasti meninggalkan manusia yang lain. Ya kadang teman-teman kita ditinggal ya, lebih senang dengan Allah, lebih senang dengan Allah. Ya HP ya kadang penyakitnya ya, HP lagi ya. HP itu penyakitnya itu ya. Jadi hati-hati, kita mesti saling mengingatkan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak penyakit sekarang ini, banyak namanya fitnah. Fitnah itu ya kalau dahulu kita pingin
pingin cari maksiat pakai modal, jalan kaki jauh-jauh begitu ya. Lama-lama nggak pakai lagi, lalu datang televisi di tetangga kita, kadang di tempat kecamatan di lurah datang. Lama-lama di dalam rumah ya, fitnah itu masuk dalam rumah. Nah, makanya akhir zaman artinya dalam kata Nabi bahwa fitnah itu nanti di akhir zaman itu masuk ke rumah orang itu seperti air hujan. Ya buktinya HP, televisi itu nggak bisa. Kadang-kadang anak kita ini jaga, kadang main live-livean itu, ya. Nah ini yang membuat kita kadang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min. Fa illam taqdir ala dzalik bi jama'atik fa iyyaka an tukhalli ilaika wa nahara an waqti takhalu fihi li maulak. Kalau tidak bisa selalu berzikir dengan Allah, membaca ini baca itu, ya nggak mampu, ya. Melazimkan zikirnya, baca, datang ke majelis atau yang lain-lain, hatam Quran sehari berapa? 1 juz misalnya, atau paling tidak 5 lembar, atau paling tidak 1 lembar, ya. Udah nih, kalau nggak bisa seperti itu, paling tidak ya fa iyyaka an tukhalli dzalik, meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sebentar aja, jangan meninggalkan Allah. Waktu walau sebentar itu dengan Allah di malam hari itu jangan sampai ditinggalkan. Oh gak bisa malam, siang. Kenapa? Waktu duhur itu, habis waktu duhur itu ya pintu langit dibuka sama Allah. Kita malam capek gak bisa bangun. Kalau sudah malam tidak bisa bangun, kodok siang. Itu. Ini anjuran daripada Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih, supaya menjaga siang dan malam, jangan meninggalkan waktu itu walaupun sebentar. Pernah dulu kata Syekh yang ada hadir di sini dan dari Hadramut, 1 malam tidak bisa, 1 jam tidak bisa, ya 10 menit, 10 menit tidak bisa, usahakanlah 1 menit. Nantinya sholat 2 rakaat, berdoa, tidur lagi nggak apa-apa. Paling tidak itu, artinya jangan sampai meninggalkan Allah pada saat malam itu. Karena orang yang selalu berteman dengan Allah, orang yang selalu dia dekat dengan Allah, kalau tidak bangun malam dia merasanya itu sedih hatinya itu. Ya, sesuai dengan apa yang ada diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala gitu ya. Wa taladdu ma'ahu bi munajatika lahu, dan kemudian selalu dia mengambil senang, lezat dalam ibadahnya itu pada saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inda dzalik fa 'alaika an ta'allama adab suhbati ma Allah taala. Setelah itu kalau sudah bisa mampu bangun, mampu beribadah, mampu salat, belajar kita bagaimana caranya kita mendekat dengan Allah, caranya kita selalu berteman dengan Allah gitu ya. Di antaranya ya itraqur ra'si, menundukkan kepala ketika sedang berdoa ya. Kita kepala kita tundukkan, wa ghaddu tarfi, mata kita dipejamkan ya. Zikir sambil berdoa, sambil munajat kepada Allah, meram sedikit ya kadang-kadang ya. Nah, itu. Ini yang membuat kadang hati kita hidup ya. Hati kita hidup dan selalu meninggalkan, menentang daripada takdir. Takdir yang kadang-kadang datang tanpa yang enggak enak kepada kita. Nah, itu sedikit ditentang. Jangan, gara-gara ini Bapak datang ke majelis, gimana sekarang kejadian? Nah, ini orang rumah kadang-kadang begitu. Orang yang datang ke majelis disalahkan. Seandainya yang lain-lain enggak disalahkan. Yang salah kadang-kadang gara-gara ini, gara-gara itu. Ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati kita ini hidup kepada Allah. Pada malam hari kita bisa bangun untuk menuju
Allah Subhanahu wa taala.